Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk madu. Oke bos, setelah kemarin kita sudah bikin video live, kita update kondisi terkini dari jeruk madu kita. Hari ini kita bikinkan videonya yang asli bos ya. Nah, aktivitas kita hari ini adalah penyemprotan batang atau pembersihan batang dengan menggunakan mesin sancing. Nah, untuk video kali ini bos, karena kita sepertinya sudah masuk musim hujan ya, jadi kita akan fokus bersih-bersih gitu ya. Kita akan fokus bersih-bersih. Nah, terkhusus di video ini kita akan sedikit membahas tentang penyakit jamur yang menyerang tanaman kita. Nah, kenapa penyakit ini perlu kita bahas gitu bos ya, karena kita sudah mulai masuk musim hujan, jadi kita harus antisipasi dari penyakit jenis jamur ini ya. Karena penyakit jenis jamur ini kalau tidak kita kendalikan, tidak kita lakukan pencegahan dari awal, itu akan sangat fatal sekali. Nah, nanti kita juga akan review ada pohon yang terserang jamur gitu ya, terserang jamur. Jamur apa, nanti simak terus video ini bos ya, awal sampai akhir, dan juga cara penanganannya seperti apa gitu bos. Oke, kita tekankan lagi untuk teman-teman petani pemula ya, khususnya petani jeruk, untuk membedakan hama dan juga penyakit. Jadi hama dan penyakit itu berbeda bos ya. Kalau jenisnya serangga, kutu-kutuan itu termasuk jenis hama. Tentunya pestisida yang kita gunakan juga harus tepat sasaran, harus hama, untuk hama gitu bos ya. Kemudian dari jenis jamur sendiri itu adalah jenisnya penyakit. Bakteri jenisnya juga penyakit gitu bos. Nah, jamur yang menyerang tanaman kita itu bukan gini ya, bukan jenis-jenis jamur yang kayak jamur kuping, jamur yang bisa dimakan, itu bukan bos ya. Jadi jamur itu banyak, penyakit jamur itu banyak sekali jenisnya gitu bos, apalagi yang menyerang tanaman kita. Salah satunya adalah diplodia ya. Diplodia itu kalau teman-teman lebih familiar atau lebih jelas itu biasanya namanya belendok gitu bos ya. Ada juga yang ini nyebutnya kanker batang gitu ya, biasanya menyerangnya di pangkal batang gitu, itu jenis jamur juga bos. Kemudian ada juga bercak daun. Bercak daun itu juga jenis jamur. Kemudian ada juga bercak yang ini ya, bercak berminyak, itu juga jenis jamur. Kemudian ada juga embun tepung yang menyerang di tunas-tunas muda, itu juga jenis jamur. Jadi jenisnya jamur itu yang menyerang tanaman kita itu banyak sekali bos. Nah, untuk terkhusus hari ini kita akan fokus membahas tentang diplodia atau belendok bos ya. Dan juga sesuai dengan aktivitas kita hari ini, penyemprotan batang dalam rangka mencegah diplodia atau jamur belendok gitu bos. Nah, faktor pertama yang menyebabkan jamur itu menyerang tanaman kita adalah faktor kelembapan udara. Kelembapan udara di lahan kita itu mempengaruhi datangnya jamur bos ya, memicu datangnya jamur. Apalagi kalau sudah masuk musim hujan, kemudian kita itu tidak sering-sering bersihkan rumputnya, kemudian pangkas ranting kita juga kurang bersih, dan juga jarak tanam kita yang kurang ideal seperti ini bos ya, itu mempengaruhi kelembapan udara dan juga memicu datangnya jamur. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua juga, jamur itu bisa saja terbawa oleh ini ya, kohe ya bos ya. Kohe itu juga biasanya membawa jamur. Kalau tidak kita segera tangani, itu akan pengaruhnya akan sangat fatal sekali gitu bos. Nah, diplodia itu menyerangnya kalem bos ya, kalem, kemudian dia tidak terlihat karena dia menyerangnya di balik kulit gitu bos, di balik kulit ya, kambium itu ya, di baliknya kambium itu dia menyerang di situ, kemudian terjadi pembusukan. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau terserang jamur belendok atau diplodia itu biasanya
ngejel gitu ya, ada bekasnya kayak coklat gitu, kemudian ada semacam jelly gitu ya, jelly yang keluar dari kulitnya. Nah itu ciri-cirinya kalau sudah terserang diplodia atau belendok. Nah cara menangani yang pertama, kalau cara saya pribadi, kalau belum fatal bos ya, misalnya sudah terlihat ngejel dikit, itu kalau cara saya pribadi itu kita seset gitu bos ya, kita buang kulitnya di bagian yang ngejel itu, yang terserang diplodia itu kita seset, kita buang kulitnya sampai bersih. Nah setelah itu kita angin-anginkan supaya kering. Setelah kering baru kita aplikasikan fungisida. Biasanya kita gunakan tembaga ya, tembaga oksida itu kita pakai Nordok biasanya gitu. Nah tentunya sebelum kita aplikasikan fungisida itu pastinya harus kita bersihkan dulu batangnya seperti ini ya. Boleh kita pakai digosok gitu ya, digosok pakai karung bisa, atau disemprot dengan menggunakan mesin sancin juga bisa. Oke, kita review satu pohon yang terserang diplodia atau belendok gitu bos. Dan juga ada juga satu pohon yang 2 tahun lalu terserang kemudian pulih gitu bos ya. Alhamdulillah pulih setelah tahun kemarin kita aplikasikan Nordok itu bos. Nah ini dia bos. Nah kalau teman-teman lihat dia berbeda sendiri ya dengan teman-temannya yang lain. Kalau teman-teman yang sebelah itu daunnya rimbun sekali, sementara yang satu pohon ini kok daunnya tidak terlalu lebat, kayak kering gitu ya, kayak kering. Nah ini kalau teman-teman kurang jeli itu pasti bingung, ini kenapa, apa kurang pupuknya gitu, pasti tanyanya gitu, apa kurang pupuknya atau terserang hama apa. Nah ini kalau teman-teman petani pemula itu kalau yang bingung seperti itu biasanya. Kalau cara cek ya, kita cek dulu aja di pangkal batangnya. Nah kalau kita zoom atau kita dekatkan, nah ini dia bos, kelihatan bos ya. Nah ini di pangkal batangnya dia sudah terserang diplodia, walaupun ini sudah kering ya, sudah tidak ngejel, tetapi ini sudah terserang hampir total ya, hampir menyeluruh, hampir mengelilingi batangnya sudah terserang semua. Jadi dia tidak bisa menyerap nutrisinya sudah tersendat di situ ya, tidak bisa naik ke atas, tidak bisa naik ke sini lah, otomatis dia kurang nutrisi bos, pasti daunnya rontok kayak gini. Nah ini diplodia itu biasanya menyerangnya di pangkal batang seperti ini. Nah pohon ini selain terserang diplodia atau belendok, dia ternyata juga terserang jamur di batang bos. Kalau kita juga lebih familiar namanya jamur upas ya, embun upas. Nah ini tak kasih tahu. Nah ini bos, nah, ini pasti dulu saya pangkas rantingnya itu kurang bersih ya. Nah kalau teman-teman tidak tahu jamur upas itu seperti apa, biasanya menyerangnya ketika musim hujan. Awal dia terserang itu warnanya putih agak pink gitu ya, putih agak pink, kemudian rantingnya pasti kering. Nah ini rantingnya kering, kemudian ini juga sudah kayaknya sudah sembuh, sudah tumbuh ini ya, kambium atau kulitnya sudah tumbuh lagi kayak gini. Nah istilahnya dia terkena komplikasi gitu bos, kalau manusia dia terkena komplikasi. Nah beda ya dengan teman-temannya yang lain. Nah ini yang rimbun seperti ini. Nah kalau tadi yang sudah terserang ya, sudah fatal. Nah ini tak review juga satu pohon yang dulu sempat terserang tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda pulih gitu bos. Nah tanda-tanda kalau pulih ya pastinya dia sudah hijau seperti ini, kemudian daunnya juga sudah mulai rimbun, buah-buahnya sudah normal gitu bos. Nah kita review pulihnya seperti apa. Nah ini bos, nah ini kan, ini dia bekasnya terserang diplodia atau belendok, tetapi dia sudah pulih ya, jamurnya sudah mati, kemudian sudah kering,
tahun lalu kita aplikasikan ini ya, kita sabut pakai Nordok. Nah, karena dia masih belum fatal ya, kemarin belum fatal, belum menyeluruh terkena diplodianya atau belendoknya belum menyeluruh, jadi dia alhamdulillah bisa pulih. Bahkan ini ada akar-akar yang tumbuh ya di atas. Nah, ini yang terpotong karena jamur ya, itu dia sudah tumbuh akar seperti ini. Ini harusnya kita ya, setelah kita semprot kayak gini, nanti kita aplikasikan fungisida lagi yang bahan tembaga oksida itu pakai Nordok, kemudian kita uruk aja kalau sudah kering. Nah, ini pasti nanti akarnya akan tumbuh. Kalau akarnya sudah tumbuh, otomatis dia akan bisa menyerap nutrisi dan pohonnya akan kembali normal. Oke, kita review lagi, ada satu lagi yang pulih itu bos. Nah, ini satu tanaman lagi yang sudah pulih dari jamur diplodia atau belendok. Nah, ini bos. Oke, kita mendekat ke pangkal batangnya bos ya. Nah, ini bekas-bekasnya ya, 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu terserang diplodia. Itu kemarin kita seset seperti. Nah, setelah kering kemarin sudah kita aplikasikan Nordok, kita sabut di pangkal batangnya. Alhamdulillah setelah jalan 1 tahun sudah pulih bos. Nah, ini sudah tumbuh kulit kayak gini. Nah, ini udah nutup ya, udah nutup kulitnya. Nah, ini akar-akarnya juga nutup semua ini. Nah, kita dari kejauhan aja. Tuh kan sudah pohonnya rimbun lagi bos. Nah, cara yang selanjutnya bos untuk mencegah diplodia atau yang sudah terserang gitu ya, sudah terserang kemudian kuning, itu dengan cara ini bos, kita bikin jalan pintas atau suntik siling gitu bos. Nah, kayak gini bos, kayak gini. Nah, ini teman-teman kalau lihat ini kan pasti heran ya, ini kok bisa ada 3 batang seperti ini. Nah, jadi ceritanya kemarin ini bukan terserang belendok ya, kemarin kena ini, kena mesin babat, tapi efeknya hampir sama dengan belendok karena nutrisi atau jalan nutrisinya itu tersendat, terhambat, dia tidak bisa naik ke atas, jadi pohonnya menguning, kemudian dia akan tumbuh ini ya, tunas di bawahnya, tumbuh tunas di bawahnya. Nah, tunas itu kita suntikkan seperti ini. Nah, caranya persis seperti okulasi bos ya, kita seset kulitnya, kita buka, kemudian kita tancapkan di bagian yang atas ini. Jadi nutrisinya yang harusnya jalan lewat sini kemudian tersendat, nah, jadi dia pakai jalan tol bos, pakai jalan tol lewat sini. Nah, ini bos, batang utamanya sebenarnya yang tengah, tapi dia sudah pakai jalan pintas, pakai jalan tol tadi lewat sini. Nah, ini ada lagi bos. Nah, ini juga bikin jalan tol juga bos ya. Ini bekasnya kena pisaunya mesin babat, kemudian dia tumbuh tunas di sini, langsung kita sambung di bagian sini. Nah, ini malah batang utamanya dia kalah besar ya, malah lebih besar, jalan pintasnya tadi lebih besar. Nah, itu caranya. Jadi cara-cara untuk menangani tadi yang saya bagikan tadi itu khusus untuk tanaman yang baru terserang gitu ya, baru terserang atau yang belum fatal gitulah. Tetapi kalau sudah fatal ya, obat yang ampuh ya gergaji itu bos ya. Ya, gergaji harus dibongkar total gitu bos, bongkar total, ganti yang baru kalau sudah fatal. Tetapi kalau belum fatal bisa pakai cara yang saya bagikan tadi. Oke bos, cukup sekian dulu video yang saya bagikan ya, bisa saya bagikan untuk teman-teman pada kesempatan video hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Silahkan sodako jempolnya bos, silahkan like, subscribe, komen, dan juga share juga kepada teman-teman semuanya.
Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu turan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.